Nanti kayak putusan bang. Kalau putusan bang bilangnya sih nggak ada WA. Banyak yang mau kesini bang. Bang Rata-Rata. Aku bilang kalau rambut pas putusan KDR. Bandungnya lagi rame bang. Kalau berita Jakarta yang lagi merah-merah. Sidang perkara pidana nomor 48 bin 2026 bin Indramayu atas nama terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Murjono almarhum pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Perawat ya? Hari ini pembelaan. Silakan. Sudah bisa diupload di depan itu ya? Iya, siap. Terima kasih yang mulia. Indramayu 24 Juni 2026. Pada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana nomor 48 garis miring titik B
garis miring 2026 garis miring PN.IDN di Pengadilan Negeri Indramayu. Perihal nota pembelaan pledoi terdakwa Prio Bagus Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, dalam uraian nota pembelaan pledoi ini akan kami uraikan dengan struktur dan sistematika. Pertama, pendahuluan, dua pokok materi pembelaan, tiga permohonan, dan keempat penuntutnya. Pendahuluan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghadiri dalamnya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang menghadiri perkara ini yang dengan penuh kearifan memimpin jalannya sidang persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dalam mengungkap perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara, yang telah dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum, yaitu dari pandangan yang subjektif, dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami membela atau advokat penasihat hukum terdakwa yang mempunyai pandangan yang objektif dari sisi yang subjektif. Namun hendaknya pembelaan yang kami ajukan ini dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi sebagai persoalan hukum, khususnya hukum acara pidana yang dipandang dari sudut pembelaan. Berdasarkan ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu nomor 48/P.B/2026/PN.IDN hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 telah diperhadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Maret 1996. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal BTN Pabrik Blok A nomor 16 RT 26 RW 9 Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49-ADP-52-R-52-2026 tertanggal 13 Mei 2026 telah memberikan kuasa kepada Ruslan Sarjana Hukum, advokat pada kantor hukum Ruslan Yesa dan rekan berkantor di Perumahan Sakti Residen Blok Ruko A, Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. A. Dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa diperhadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasal 20 huruf C, atau Pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasal 20 huruf C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. B. Requisitor atau tuntutan penuntut umum. Penuntut umum dalam requisitornya telah mengajukan tuntutan sebagai berikut. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Prio Bagus Setiawan alias Murjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan membiarkan, melakukan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah cangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm dan seterusnya sampai dengan angka 50, yaitu dokumen hasil Celebrate Digital Forensik. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin yang berbahagia.
Setelah membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyatakan sependapat dengan sebagian tuntutan jaksa penuntut umum, dan untuk itu kami akan menguraikan dalam pembelaan ini dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan pada bagian pertama kami mulai dengan menguraikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut. Fakta-fakta dalam persidangan. Kiranya dalam pembelaan ini mengingat fakta atas keterangan beberapa saksi dan uraian barang bukti telah dicatat dengan lengkap dan seksama oleh saudara panitia pengganti, maka kami beranggapan tidak perlu kami ketengahkan kembali secara terperinci dan tersendiri dalam nota pembelaan yang kami ajukan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif kecuali untuk penegasan. Maka kami mohon agar berita acara persidangan yang telah dicatat oleh panitia pengganti mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bagian dari nota pembelaan atau pledoi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2. Alat bukti surat terurai dalam dakwaan dan terurai dalam nota pembelaan dan dianggap dibacakan. Materi pokok pembelaan, fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, hadirin sidang yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama, perkara ini merupakan tragedi kemanusiaan terhadap perjalanan kehidupan suatu keluarga yang sangat tragis, di mana satu generasi kehidupan manusia harus berakhir dan terhenti dalam peristiwa satu malam, dalam satu peristiwa penghilangan nyawa manusia yang dilakukan secara keji dalam rentang waktu yang cukup singkat. Di suatu malam di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan yang seharusnya setiap warga negara Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan, namun di penghujung bulan Agustus 2025 ada satu keluarga beranggotakan 5 orang tanpa salah meregang nyawa dengan cara keji dan tidak manusiawi. Dari hari pemakaman, keluarga serta handai tolan para korban berurai air mata, mendapati 5 anggota keluarganya pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi tragis. Kami atas nama advokat penasihat hukum terdakwa menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga almarhum almarhumah ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan wafat semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Berdasarkan penyelidikan Kepolisian Negara Indonesia, Polres Resort Indramayu Polda Jawa Barat, pada tanggal 8 September 2026, atas rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan telah menetapkan 2 orang tersangka pelaku yang salah satunya adalah terdakwa yang pada hari ini sedang melakukan pembelaan. Sebagaimana kita maklumi bersama pula bahwasanya dalam perjalanan pemeriksaan persidangan sejak pembacaan dakwaan terdapat beberapa kejadian-kejadian di luar keadaan dan situasi yang sebenarnya yang belum pernah terjadi di lembaga pengadilan manapun dan dalam praktek peradilan manapun. Yang pertama adalah terdakwa membacakan surat tentang uraian kejadian peristiwa yang jauh dari uraian peristiwa sebagaimana yang tertuang pada berita acara pemeriksaan BAP penyidikan yang telah dilaksanakan secara benar dan telah sesuai standar prosedur penyidikan tentang munculnya nama-nama lain secara tiba-tiba terlontar dari terdakwa di muka persidangan awal sebagai pelaku lain berjumlah 4 orang dalam peristiwa tragedi Pawaman, yaitu Ahmad Yani, Joko, Hadi, dan Yoko. Sehingga munculnya nama-nama tersebut telah berhasil menimbulkan kegaduhan dan persepsi berbagai macam di tengah-tengah publik dengan framing berbalut sentimen kesenjangan keadilan melalui suatu narasi tendensius untuk menjadi viral bukan hanya di daerah Kabupaten Indramayu, melainkan seantero nasional. Banyak mata dan pikiran tertuju pada kasus penghilangan nyawa satu keluarga Pawaman di Indramayu. Kemudian dalam perjalanannya terjadi juga pencabutan kuasa dan pemberian kuasa kembali terhadap advokat penasihat hukum yang sama dari terdakwa yang sama, sehingga menimbulkan banyak pihak berkomentar sesuai asumsi dan sudut pandang masing-masing. Tak ayal, narasi dari tuduhan suatu retorika keadilan mewarnai isu atas kejanggalan objektivitas peradilan yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena pada akhirnya telah menimbulkan kemubaziran tenaga dan pemikiran yang sebenarnya seluruh rangkaian pengungkapan telah bersandar pada metodologi scientific crime investigation dan criminal justice system yang baik dan benar. Motif
bahwa terhadap motif dari terdakwa sama sekali tidak dapat ditemukan, sekalipun motif dalam perkara penghilangan atau perampasan nyawa sebagai delik pidana material tidak terlalu diperlukan harus ada. Namun motivasi erat kaitannya dengan kehendak yang latar belakangi perbuatan, sehingga dorongan perbuatan terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tanpa didasari keinginan yang kuat atas tujuan dan akibat dari perbuatannya. Terdakwa sama sekali tidak mengenal para korban, dan terdakwa pun bukanlah seorang pembunuh bayaran yang ukuran perbuatannya suatu profesionalitas atau berorientasi atas suatu hal yang menguntungkannya. Dakwaan kumulatif penuntut umum yang kemudian dituangkan dalam rekusitornya hanya berpatokan pada keterangan seorang saksi pelaku lainnya, yaitu saksi Riden Rifanto alias Ririn sebagai saksi fakta yang menurut hukum satu saksi bukanlah saksi. Unus testis, nullus testis. Yang mana keterangan satu orang saksi tidaklah cukup, melainkan harus didukung alat bukti lain yang bersesuaian, yang kemudian jika disimak secara seksama dalam perjalanan pembuktian persidangan, keterangan saksi Ririn Rifanto alias Irin tersirat secara nyata untuk membuat gelap perkara kasus penghilangan nyawa yang dikenal dengan kasus Wawan dengan serangkaian kebohongan dan sangkalan, sehingga patut diduga keterangannya menyesatkan, dan agar yang mulia majelis hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi pelaku Ririn alias Irin. Berbeda halnya dengan terdakwa Prio Bagus Setiawan yang dengan kejujuran serta ketulusannya mampu melihat dengan nuraninya secara jernih peristiwa penghilangan nyawa terhadap kelima korban tersebut, menyadari hanya dirinya satu-satunya orang yang berada di lokasi kejadian dan langsung peristiwanya, sehingga menjadi fakta persidangan dengan lantang dan tegas pada persidangan hari Senin tanggal 18 Mei 2026 terdakwa Prio Bagus Setiawan mencabut keterangan terdahulunya sebagaimana dibacakan di awal persidangan perkara inkasu, dikarenakan seluruhan kalimat dan redaksionalnya diperoleh melalui ide, dibuat dan atau setidak-tidaknya atas anjuran, perintah dan tekanan terdakwa Ririn Rifanto, di mana terdakwa Prio Bagus Setiawan mempunyai keberanian untuk menolak dan membantah atas perintah terdakwa Ririn Rifanto, tepatnya pada saat masa karantina isolasi pada lembaga pemasyarakatan kelas 2B Indramayu, yaitu setelah tahap 2 dan jeda waktu menunggu pelimpahan berkas dari jaksa penuntut umum untuk disidangkan pada Pengadilan Negeri Indramayu. Kondisi yang dialami terdakwa berupa ancaman dan intimidasi mental bukanlah pada saat masa karantina di lapas saja, namun sejak berlangsungnya peristiwa penghilangan nyawa terhadap 5 korban terdakwa secara terus-menerus berada pada bayang-bayang rasa ketakutan yang membuatnya berada pada posisi dan kondisi saat ini. Bahwa kemudian wujud dari kejujuran terdakwa Prio Bagus Setiawan dinyatakan melalui perubahan atau perbaikan seluruh keterangannya di muka persidangan yang dilanjutkan dengan temuan fakta baru bahwa terdakwa menyampaikan bahwa korban Budi Awaludin dibunuh oleh terdakwa Ririn Rifanto di warung atau kios milik korban Budi Awaludin dan bukan di rumah, serta alat yang digunakan yaitu satu buah palu besi godam bukanlah dibuang di Sungai Cimanuk, Blok Desa Babadan sebagaimana keterangannya terdahulu, melainkan terdakwa Ririn Rifanto membuangnya